there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggriani Nopemnanu. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ruang penyimpanan dan ruang persiapan serta apa saja yang harus disiapkan di ruang lab fisika, lab biologi maupun lab kimia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan fungsi ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Nah, ruang persiapan itu tempat yang digunakan untuk mempersiapkan atau mengolah bahan-bahan sebelum digunakan. Ruang ini biasanya memiliki beberapa fitur khusus untuk menunjang persiapan, seperti peralatan persiapan. Itu ada meja kerja, alat pemotong, telenan, wastafel, dan mesin pengolah seperti blender, mixer, dan ada sebagainya. Nah, yang kedua itu standar kebersihan. Nah, yang harus memiliki standar kebersihan yang tinggi terutama untuk dapur karena ruangan ini sering bersentuhan dengan bahan makanan yang akan diolah. Yang ketiga itu efisiensi. Itu diatur agar pekerjaan bisa melakukan persiapan dengan mudah dan cepat. Letak bahan dan peralatan dalam ruang persiapan biasanya disusun untuk mempercepat proses kerja. Nah, dalam industri lain seperti farmasi atau di laboratorium itu ruang persiapan biasanya itu digunakan untuk meracik formula atau menyiapkan bahan-bahan kimia sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Nah, yang kedua ruang penyimpanan itu area yang didesain khusus untuk dapat menyimpan barang-barang dalam kondisi tertentu sebelum digunakan atau didistribusikan. Nah, ciri khas ruang penyimpanan itu meliputi pengaturan suhu dan kelembapan. Nah, banyak ruang penyimpanan yang membutuhkan kontrol suhu seperti pendingin agar barang yang disimpan tidak rusak, misalnya untuk bahan pangan, obat-obatan, atau bahan kimia. Yang kedua itu ada organisasi barang. Nah, barang itu diatur sedemikian rupa agar mudah diakses dan didata. Di situ ada rak, lemari, dan tempat penyimpanan itu digunakan untuk dapat mempermudah penyimpanan dan pengambilan barang. Yang ketiga, keamanan. Nah, ada beberapa ruang penyimpanan dilengkapi dengan sistem keamanan untuk melindungi barang-barang berharga atau bahan-bahan sensitif. Nah, di dalam ruang penyimpanan itu dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan jenis barang seperti ruang penyimpanan kering, ruang penyimpanan dingin atau lemari es atau freezer, dan ruang penyimpanan khusus untuk bahan kimia atau bahan yang mudah terbakar. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang ruangan apa saja yang wajib dimiliki lab fisika. Nah, di dalam laboratorium fisika kita memerlukan beberapa ruang wajib untuk dapat mendukung kegiatan eksperimen dan penelitian dengan aman, efisien, serta dapat menghasilkan data yang akurat. Nah, salah satu ruangan paling utama adalah ruang praktikum atau ruang eksperimen yang merupakan area tempat pelaksanaan berbagai percobaan fisika seperti eksperimen mekanik, listrik, optik, dan termodinamika. Nah, ruang ini harus memiliki meja kerja, area listrik yang aman, serta peralatan fisika yang relevan seperti osiloskop, alat pengukur listrik, generator, dan peralatan optik. Nah, karena dalam kegiatan eksperimen di dalamnya itu melibatkan interaksi langsung dengan alat dan bahan. Ruang ini juga harus didesain dengan ventilasi yang baik, perlindungan dari kebisingan, dan penerapan standar keamanan yang tinggi. Selain ruang eksperimen, laboratorium fisika juga wajib memiliki ruang penyimpanan alat dan bahan untuk menyimpan berbagai peralatan dan bahan yang tidak sedang digunakan. Nah, alat-alat yang berharga dan sensitif seperti sensor, magnet, dan bahan radioaktif itu memerlukan
penanganan dan penyimpanan yang sesuai agar tetap aman dan tidak rusak. Nah, biasanya ruang penyimpanan ini dilengkapi dengan rak, lemari, dan loket yang terkunci serta pengaturan suhu dan kelembapan yang terkendali, terutama untuk peralatan yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Nah, keberadaan ruang penyimpanan yang teratur dan aman itu akan membantu mempermudah akses saat alat diperlukan. Nah, itu dapat mengurangi resiko kerusakan dan memastikan semua peralatan tetap dalam kondisi siap dipakai. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan ruang apa saja yang wajib digunakan di laboratorium biologi. Nah, di laboratorium biologi itu membutuhkan beberapa ruang khusus untuk menunjang kegiatan eksperimen dan penelitian yang aman serta efisien, terutama karena sering bekerja dengan sampel biologis yang sensitif atau beresiko. Nah, salah satu ruang paling penting adalah ruang praktikum dan ruang eksperimen. Tempat utama untuk melakukan eksperimen biologis seperti pengamatan sel, analisis genetik, atau percobaan mikrobiologi. Nah, ruang ini harus dilengkapi dengan mikroskop, meja kerja, alat-alat seperti pipet, kontrifug, dan inkubator serta wastafel dengan fasilitas cuci tangan dan sterilisasi. Nah, karena eksperimen biologi itu sering melibatkan organisme hidup atau bahan yang mudah terkontaminasi, ruang ini juga harus mengikuti protokol kebersihan dan keamanan yang ketat, termasuk sistem ventilasi khusus untuk menjaga sterilitas lingkungan dan dapat mencegah kontaminasi silang. Nah, selain ruang eksperimen, laboratorium biologi juga memerlukan ruang penyimpanan bahan dan sampel biologi. Ruang ini berfungsi untuk menyimpan berbagai bahan biologis seperti kultur mikroba, enzim, bahan kimia, serta sampel biologis lainnya yang membutuhkan kondisi penyimpanan khusus. Nah, ruangan ini dilengkapi dengan lemari pendingin atau freezer untuk menjaga kestabilitas bahan-bahan yang mudah rusak dan terurai pada suhu kamar, serta lemari khusus untuk bahan-bahan yang berbahaya. Nah, beberapa bahan yang lebih sensitif atau berbahaya juga disimpan dalam lemari terlabel sesuai dengan standar keamanan. Nah, dengan adanya ruang penyimpanan yang terkontrol dan aman, kualitas sampel serta bahan yang digunakan dalam eksperimen itu dapat terjaga dengan baik sehingga hasil eksperimen menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ruangan apa saja yang wajib dimiliki oleh laboratorium kimia. Nah, di dalam laboratorium kimia itu kita memerlukan beberapa ruangan utama untuk mendukung proses eksperimen dan penelitian yang melibatkan bahan kimia, reagen, serta peralatan yang kompleks. Nah, salah satu ruangan yang wajib adalah ruang eksperimen atau ruang praktikum. Nah, tempat utama untuk melakukan berbagai percobaan kimia. Ruangan ini harus dilengkapi dengan meja kerja yang tahan bahan kimia, wastafel untuk mencuci peralatan, serta alat pelindung diri seperti pelindung mata, sarung tangan, dan jas lab. Nah, di dalam ruang eksperimen, alat-alat seperti tabung reaksi, buret, pipa gelas, alat pemanas, dan timbangan analitik sering digunakan. Selain itu, sistem ventilasi yang baik seperti fan hood. Nah, itu diperlukan untuk menghindari paparan bahan kimia berbahaya atau asap yang bisa muncul selama eksperimen. Nah, selain ruang eksperimen, ruang penyimpanan bahan kimia adalah ruang yang tidak kalah penting. Nah, ruang ini digunakan untuk menyiapkan berbagai bahan kimia, reagen, dan peralatan laboratorium lainnya yang tidak sedang digunakan. Nah, ruang penyimpan ini harus dilengkapi dengan lemari penyimpanan yang terpisah berdasarkan kategori bahan kimia seperti mudah terbakar, bahan korosif, atau bahan reaktif.
Nah, selain itu, penyimpanan bahan kimia juga harus memperhatikan suhu dan kelembapan tertentu, terutama untuk bahan kimia yang mudah terurai dan atau sensitif terhadap lingkungan. Nah, keamanan di ruang penyimpanan juga harus dijaga dengan ketat. Dengan adanya sistem pengamanan dan label peringatan untuk menghindari kecelakaan atau kebakaran. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih.